teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Gusti Ayu Ketut Widya Stuti dengan NIM 1907511221 dan rekan saya Maximiliano Mario dengan NIM 1907511260. Di sini kami akan mempresentasikan perekonomian terbuka, model Fleming, dan rezim kurs. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Maximiliano Mario. Terima kasih. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu terdiri dari 5 submateri. Yang pertama ada model Fleming, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yang ketiga perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yang keempat tingkat suku bunga, dan yang terakhir ada pro kontra sistem kurs. Baik, jadi yang pertama ada model Fleming. Model Fleming ini mirip dengan model ISLM. Keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. Model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim, perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Baik, perkenalkan saya Gusti Ayu Ketut Widya Stuti dengan NIM 1907511221 akan melanjutkan materi, yaitu materi perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kurs mengambang ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Kurs akan selalu menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Dalam kasus ini, kurs E atau kurs nominal menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu terjadi pada keseimbangan tersebut, kurs memungkinkan untuk bergerak ke nilai keseimbangan yang baru. Adapun tujuan kita menggunakan model Fleming ini untuk menunjukkan dampak dari perubahan kebijakan dan untuk memahami cara kerja kekuatan ekonomi saat perekonomian bergerak dari satu keseimbangan menuju keseimbangan lainnya. Di sini ada 3 kebijakan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Selanjutnya yaitu ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang atau kebijakan fiskal. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang. Anggaplah bahwa pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong atau menurunkan pajak. Sehingga dengan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS bintang ke kanan. Hal ini menaikkan kurs tetapi tidak berpengaruh terhadap pendapatan, sebagaimana yang terlihat dalam gambar kurva di samping, di mana dalam kurva tersebut dijelaskan, kebijakan fiskal ekspansioner menggeser kurva IS bintang ke kanan. Dilihat dari bergesernya IS bintang 1 menuju ke IS bintang 2. Dari pergeseran kurva ini menyebabkan kurs naik, tetapi tidak pada pendapatan, sehingga pendapatan tidak berubah. Dalam kebijakan fiskal ekonomi tertutup, asumsinya adalah menaikkan pendapatan, sedangkan
Dalam kebijakan fiskal ekonomi terbuka kecil dengan kurs mengambang, asumsinya adalah pendapatan tetap. Selanjutnya, ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang dalam kebijakan moneter. Sekarang, anggaplah Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar, karena tingkat bunga diasumsikan tetap. Kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real itu menggeser kurva LM bintang ke kanan, seperti yang terlihat pada gambar kurva di samping, di mana ekspansi moneter menggeser kurva LM bintang ke kanan dapat dilihat dari pergeseran LM bintang 1 menuju ke LM bintang 2. Dengan adanya pergeseran kurva LM ini akan menurunkan kurs dan tentunya meningkatkan pendapatan. Baik dalam perekonomian terbuka maupun perekonomian tertutup, kebijakan moneter menaikkan pendapatan namun transmisinya moneternya berbeda. Selanjutnya ada materi perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang pada kebijakan perdagangan. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs mengambang. Tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva ekspor neto pada bagian A ke kanan. Akibatnya, kurva IS bintang pada bagian B bergeser ke kanan yang meningkatkan kurs dan tidak mengubah pendapatan. Dapat dilihat pada kurva di samping, di mana ada kurva A dan kurva B, di mana kurva A merupakan pergeseran dalam kurva ekspor neto, di mana hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan. Dilihat dari pergeseran kurva ekspor neto 1 menuju ekspor neto 2. Kemudian di kurva B yaitu ada perubahan dalam ekuilibrium perekonomian, di mana yang menggeser kurva IS ke kanan dari IS bintang 1 menuju IS bintang 2. Dengan pergeseran ini mengakibatkan peningkatan kurs dan pendapatan tidak berubah. Kekuatan ekonomi di balik transisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner. Karena ekspor neto adalah komponen dari GDP, pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan. Dengan faktor lain diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan atau Y bergeser ke atas. Di sini ada materi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Kurs tetap atau fixed exchange rate. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap untuk membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs sesuai dengan tingkat yang diumumkan. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen Bank Sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar, menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs ekuilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama Bank Sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Ada 3 kebijakan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan perdagangan. Selanjutnya, ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Untuk menjawabnya, kalian dapat memperhatikan antara kurva A dan kurva B, di mana kurva A menunjukkan kurs ekuilibrium lebih besar dari kurs tetap, dan yang kurva B kurs ekuilibrium lebih kecil dari kurs tetap. Bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar? Pada bagian A,
Kurs ekuilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar, yang menggeser kurva LM bintang ke kanan dan menurunkan kurs. Pada bagian B, kurs ekuilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar atau rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang yang beredar, yang menggeser kurva LM bintang ke kiri dan meningkatkan kurs. Selanjutnya, ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap pada kebijakan fiskal. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap. Ekspansi fiskal menggeser kurva IS bintang ke kanan. Untuk mempertahankan kurs tetap, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM bintang ke kanan. Jadi, kebalikan dari kasus kurs mengambang dalam sistem kurs tetap, ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Seperti yang terlihat pada gambar kurva di samping, di mana dijelaskan dalam kurs tetap, ekspansi fiskal menggeser kurva IS bintang ke kanan, menggeser dari IS bintang 1 menuju ke IS bintang 2. Dari adanya pergeseran tersebut mendorong pergeseran dalam kurva LM bintang, sehingga meningkatkan pendapatan, yaitu dari pendapatan Y1 ke pendapatan Y2. Tetapi, karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, Pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini menjual mata uang asing ke bank sentral yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis atau automatic monetary expansion. Selanjutnya ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap pada kebijakan moneter. Ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap. Jika Fed berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat, ia akan memberi tekanan ke bawah pada kurs. Untuk mempertahankan pada kurs tetap, jumlah uang beredar dari kurva LM bintang harus kembali ke posisi awalnya. Jadi dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter normal tidak berpengaruh. Seperti yang terlihat pada kurva di samping, yaitu di mana kurva LM harus kembali pada posisinya. Selanjutnya ada perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap dengan kurs perdagangan. Hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap, tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva IS bintang ke kanan. Ini memicu kenaikan upah jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap. Jadi pendapatan agregat akan naik. Dalam hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengambang. Dalam kedua kasus, hambatan-hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan. Tetapi hanya di bawah kurs tetap hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto. Baik, selanjutnya ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Terdapat 5 jenis suku bunga, yaitu yang pertama, suku bunga tetap. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contohnya adalah bunga KPR rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Yang kedua ada suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya, suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga ada suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Perhitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya.
sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, dan juga motor. Yang keempat ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap awal bulan seiring dengan menyusutnya ulang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Pasalnya, suku bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman saja. Yang kelima, suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas ini merupakan metode yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah jumlah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik, porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Berikutnya ada pro kontra sistem kurs. Kurs mempunyai peranan sentral dalam hubungan perdagangan internasional, karena kurs memungkinkan kita untuk membandingkan harga-harga segenap barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Mata uang selalu menghadapi kemungkinan penurunan nilai tukar atau kurs, atau depresiasi terhadap mata uang lainnya, atau sebaliknya mengalami kenaikan nilai tukar. Kebijakan pemerintah terhadap kurs valuta asing akan sangat mempengaruhi kondisi perdagangan internasional, ekspor dan impor negara yang bersangkutan, sehingga perlu dipahami bagaimana pemerintah mempengaruhi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Sistem nilai tukar yang diterapkan oleh Bank Indonesia menjadi bahasan yang makin kontroversial, khususnya bagi negara-negara emerging economies. Pihak yang pro terhadap sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate melihat terhadap pengaruh negatif jika menerapkan sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Sebaliknya, pihak pro terhadap sistem nilai tukar tetap menekankan dampak positif stabilitas nilai tukar pada perekonomian negara lain. Kontroversi semakin bertambah ketika penetapan perubahan sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksibel menjadi nilai tukar mengambang penuh berpotensi melanggar konstitusi.